kembali. Salah satu siapa yang bisa menerangkannya tadi jasad itu apa? Jasad itu adalah raga, tubuh, bumi juga ya. Ini bumi kecil namanya ya. Bumi kecil itu ya apa? Jasad, tubuh, raga. Terjadinya jasad itu terjadinya dari apa dan apa? So, jasad itu apa dan Apa itu jasad? Silakan dibacakan kembali sedikit. Atau saya aja Selamat bacain ulang ya. tahun. Jasad adalah proses perpaduan antara sperma dan ovum yang disimpan dalam rahim sehingga menjadi pembuahan dan terus menerus berproses menjadi segumpal darah. Nah, segitu aja dulu, panjang ke bawahnya ya. Jadi jasad adalah, saya ulang ya, proses perpaduan antara sperma dan ovum yang disimpan dalam rahim sehingga menjadi pembuahan dan terus menerus berproses menjadi segumpal darah. Oke, dah. Jasad butuh makanan nggak? Butuh. Itu tadi ayatnya sudah ya. 80 24, nanti yang ketinggalan dibaca di rumah. 80 24 2 172. 7 kan tadi ada 2 tuh. 80 24 pertama makanlah. Kenapa setiap manusia memperhatikan makanannya? 80 24 terus 2 172 terus yang 7 31 terus 16 114 yang belum kita baca. 16 114 114. Ya. Who's reading? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Surat 16 ayat 114. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rejeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Apa ya hubungannya dengan itu ya? Makanlah halal lagi baik. Kenapa sih halal lagi baik? Halal lagi baik. Itu halal secara hukum Tuhan. Halal ya. Baik. Setiap tubuh berbeda gak? Ada yang suka makan singkong nggak jadi masalah. Tapi yang satu lagi makan singkong, makan daun singkong itu jadi asam urat. Nah, jadi tidak baik buat tubuhnya. Halal secara aturan Allah yaitu halal dan haram. Ya. Kalau baik berarti untuk jasadnya, untuk raganya agar sama jasad. Nah, kan kemarin barusan 82 ya kan, hendaklah setiap diri memperhatikan makanannya. Gitu ya. Terus dari rezeki yang telah diberikan Allah. Rezeki yang tadi kalau di ayat yang mesti itu rezeki yang baik ya. Rezeki yang baik itu artinya dari mulai memperoleh sampai proses sampai ke hasilnya harus baik gak? Apa supaya dia baik? Keluarkan zakatnya setiap memetik hasil. Berapa itu? Yes. Penghasilan Ya, itu baik itu mesti gitu ya. Jadi rezeki itu dari mulai proses, dari mulai awal mengambilnya, misalkan jualan baju nih, dari mulai beli, tidak dari mau belinya, yang nawarnya jangan sampai banyak-banyak banget nawarnya ya, sampai 84 itu. Jadi kita dari prosesnya dagang juga misalnya nur jelek nih, ibu udah jelek atau robek atau begini atau kalau HP udah pernah jatuh harganya tetap sama, ibu harus kasih tahu sama dia, ini mah HP teh jatuh kan udah diperbaiki. Ada suka jadi suka sama suka nggak kalau jualan? Iya. Nah, suka sama suka nanti di 429 ya. Tidak menipu. Menipu ya. 41. Hah? 6. Ya. Jadi rezeki baik itu artinya dengan dikeluarkan zakatnya pada saat hasil memetiknya. Memang berat ini ya. Cuman di alam abstraksi tadi harus ada pemikiran bahwa kita pasti kembali kepada kudu bersih jasadnya ke kubur untuk kembali nanti untuk kita kembali jasad yang jiwanya kudu bersih. Kalau jiwanya bersih mungkin nggak dia jasadnya jelek sakit-sakitan tidak. Jadi jasadnya harus jiwanya harus bersih nggak untuk penempatan kembali ke rumah yang baru gitu ya. Iya. Dan nggak boleh berlebihan. Hari ibu diet, makanya sayur bungkul di rumah tetangga teman makannya bukan sayur doang.
daging sampai berpuluh-puluh kilo di rumahnya, dibagikan pada orang lain yang berhak makan daging. Itu yang berhak juga ya, kan ada di harta orang, ada harta meminta dan tidak meminta. Nah daging tadi, kalau ibu berkurban atau ibu menerima daging, hanya buat hari itu aja. Kalau dikasih ya, nggak boleh sampai 2-3 hari berdendeng gitu. Oh gitu, sampai boleh, nggak boleh, harus hari itu saja. Misalkan ibu di rumah 10 orang, 10 potong saja cukup sekali makan, yang lainnya bagikan. Kalau ibu dikasih orang dari kurban, ya tapi kalau sendiri beli di pasar buat stok tuh lain masalah. Nah ini kan kalau seperti kurban kita dapat kan 3 kilo nih, disimpan dulu gitu, nggak boleh. Nggak boleh. Harus langsung di. Oh, habis. Tidak boleh. Misalnya di rumah ada berapa orang? Ada 20 orang. 20 potong. Ya minimal 2-2 lah. Yang kan nggak boleh berlebihan tadi ayatnya. Dia diberes 1 kilo, dia 1 kilo, 4 kilo, jadi banyak. Nyetok. Jadi kolesterol. Iya emang, emang asli swear. Kalau udah tahu ya enggak, Kan? kasih teman yang tidak kebagian banyak. Kadang-kadang teman Atau kayak dipasak suka dulu. nanya, tik aku mau nggak kebiasaan tinggal bulan deh supaya kasih gitu, maksudnya ya teman yang memang nggak setiap ya. Tapi kadang-kadang orang teh aya oge anu Bener-bener bikin nggak gitu tapi tetap minta. Apanya gini, untuk kedepannya kan Senang kalau dikasih. masuk nih, kalau ibu udah lebih dari 1 kilo, ya udah bagi. Jadi penyakit Bu. Iya. Kita praktek ya. Jadi lebih dari kalau dikasih orang ya, kecuali ibu memang beli 5 kilo nih buat stok, beli kan, buat stok disimpan, masak seberapa potong, Beda dikasih. itu mah. Harus Beli dikasih mah beli, beda. gitu. Jadi 1 kali makan udah habis dia. Jadi jangan seneng dulu. Kalau banyak yang ngirim daging kurban. Oke ya. Udah tadi 16 Februari sudah ya. Dan sungguh telah datang. Oke. Ya tadi jasad sampai sini jasad udah paham ya? Jasad itu harus diperhatikan makanannya. Minimal tepat waktu, tepat jumlah, tepat gizi. Waktu sedekah juga sama tuh Bu. Tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran. Nah itu sama sedekah juga. Sama kayak makanan berarti. Kayak makanan. Iya. Karena itu berpengaruh nanti ke jasad. Iya. Ya Bu, pasti kita mati semua ya. Lamun bisa maka Allah sugan we di ridwan ku Allah nya. Mun mati teh tong gering lillah lah yang hayang teh nya tong ngarudetkeun ya. Udah enggak enak kan makan udah enggak enak, tidur udah enggak enak. Kalau bahasanya Cak Nur itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan gembira aja. Kalau bisa minta mah cara gitu ya. Kan tergantung dari pola hidup kita ya. Batur kata wakeula. Nya, tekeurna naon mati. Ya. Sedih. Jadi nah, tadi udah butuh makanan untuk ya. Sekarang makanan untuk ruh. Makanan untuk ruh. Ruh membutuhkan udara dan selalu ingat Allah. Ya. Ruh membutuhkan udara dan selalu ingat Allah. Terus menerus dan sebanyak-banyak, benar nggak? Ruh gratis nggak? Iya. Udaranya gratis nggak? Nah, maka ruh itu kan adalah kehidupan. Ibu bisa berjalan ke sini karena ada ruh nggak? Berarti tadi di ayat yang lain ada bersyukurlah kamu. Bersyukur kita dikasihi cik atuh 1 kali 24 jam aya we keur ngaji bahasanya gitu kan. Jadi bahasanya gitu ya. Nah, karena kita membutuhkan udara dan ingat Allah terus menerus. Lihat 17:85. 17:85. Isra 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra 17 ayat 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Jadi ruh diberitahukan hanya sedikit ruh itu ya. Di dalam tubuh kita ini ada ruh siapa? Ruh ciptaan Allah. Maka bersyukuri Allah aku dikasihi gitu. Ya. Maka sebagian dari waktu, sebagian dari nafas yang kita hirup, sebagian dari udara yang kita hirup, maka kita
bersyukur melewati ruh juga, yaitu mempelajari sang pemberi ruh. Karena ruh terbesar adalah ruhnya Allah. Energi terbesar adalah energi Allah. Sumber segala energi yaitu di Allah, ya Allah. Maka bersyukurlah lo bilang. Ingat Allah terus menerus. Tambahin 15, 28, 29. 5829. 15. Berapa? 15. 15. Suratnya ayatnya 28, 29. Oh. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 15 ayat 28 dan 29. Rabbi zidni ilma. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk Tanah liat ke kering. Kering. maka akan kembali tubuh ke Tanah liat. tanah, kembali ke tanah. Terus 29-nya Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Jadi kalau manusia yang sempurna, alam semesta, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semua itu akan tunduk kepada manusia yang mana? Yang takwa. Tadi yang bersyukur atas nikmat tubuhnya. Makanya tambahin nanti malam tidur, ya Allah berilah aku, antara doanya begitu, silakan dengan bahasa Melayu. Kalau saya doanya, ya Allah ya Rabb, masukkanlah aku ke dalam hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat jasad, ruh tadi, nadi kehidupan, jasad, ruh dan jiwa yang sempurna, jiwa yang merasakan enak, nikmat. Nah, tambahin tuh, ya Allah masukkanlah aku pada hamba yang bersyukur atas segala nikmat jasad, ruh, jiwa, agar selalu taat kepadamu, gitu kan ya. Harus Bu, biasakan kita berdoa gitu juga, karena kan tadi Allah bilang bersyukur atas nikmat kan gitu, Allah bilang gitu ya. Oke. Terus udah ya, habis 29-nya nah ya. Maka tunduklah, seharusnya makanya kita jadi khalifah tadi yang memelihara aset. Nanti alam semestanya jadi apa ya, menghujan tehnya jadi bersahabat, penyakit jadi bersahabat, gitu maksudnya ya. Jadi bersahabat dengan alam semesta, bersatu apa, jangan puisi doang gitu, bersatu dengan alam, alamnya. Padahal mah ngalita tangkalan garing gitu, cai-cai acan kan gitu kan, bener tuh cai acannya. Terus tambahin lagi nih, setelah ada jasad, ruh, Allah kasih hidup, apalagi nih agar kita bersyukur atas jasad dan tubuh tadi. 190 sampai 191. Ini kalau yang lama mungkin udah dapet, nggak apa-apa yang ngulang ya. Yang lama, yang baru mungkin karena jasad, ruh dan jiwa ini sangat penting sekali.